Puji Tuhan, ada Shalom dimanapun saudara berada hari ini. Katakan bersama saya seperti biasa, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara dan saya baik-baik saja. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari-hari ini kita hidup dalam keadaan dunia yang semakin gelap. Kita melihat pandemi yang belum selesai, kemudian ekonomi yang tidak bergerak, banyak orang yang sakit, bahkan banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, di PHK, sehingga banyak orang Kristen yang hanya fokus dan melihat apa yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka mencari jalan keluar masing-masing. Mereka hanya mendengar apa yang dunia katakan. Mereka mendengar apa yang orang-orang katakan. Mereka tidak lagi mendengar dan melihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Itu sebabnya sepanjang bulan Agustus ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar dan sama-sama melihat betapa pentingnya orang percaya, saudara dan saya, membuat mata saudara dan saya kembali tertuju kepada Yesus. Melihat dan fokus kepada Yesus. Menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Tetap percaya kepada firman-Nya, menantikan pertolongan dari Tuhan, dan tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Jadi sepanjang bulan ini, Agustus, mungkin juga nanti lanjut di September, kita masuk dalam serial khotbah, melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam kehidupan kita, sehubungan dengan keadaan dan hidup saudara di dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Dan saya percaya saudara pasti diberkati. Saya mau saudara mengerti bahwa hidup saudara, hidup saya sebagai orang percaya adalah hidup bukan karena melihat. Itu sebabnya dalam keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, jangan hanya melihat ke arah horizontal, jangan hanya melihat dan fokus kepada apa yang sedang terjadi di sekeliling saudara, pandemi yang belum selesai, ekonomi yang belum bergerak, dan lain sebagainya. Hidup saudara, hidup saya sebagai orang percaya adalah hidup karena iman. Hidup karena percaya. Jangan hanya melihat ke arah horizontal, jangan hanya melihat dan fokus kepada apa yang sedang terjadi di sekeliling saudara, tetapi lihat ke arah vertikal, lihat dan fokus kepada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sangat mengasihi saudara, karena Yesus memiliki kuasa dan kekuatan untuk memelihara dan memproteksi hidup saudara. Apakah hari ini saudara siap untuk melihat Yesus lebih lagi? Apakah saudara siap untuk mengenal Yesus lebih lagi? Nah, apa yang terjadi sama saudara ketika saudara melihat dan mengenal Yesus lebih lagi? Alkitab mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu melalui pengenalan akan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara mengenal Yesus lebih lagi, tanpa saudara sadari, saudara selalu ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tanpa saudara sadari, pintu-pintu yang sifatnya tidak baik tertutup buat saudara. Dan pintu-pintu yang baik, pintu-pintu berkat terbuka lebar buat saudara. Dan tanpa saudara sadari, setiap kali saudara menghadapi masalah, tantangan, dan pergumulan, di situ selalu ada pengharapan dan jalan keluar. Saudara sudah melihat dan mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Amin. Siapa gembalanya? Tuhan Yesus. Siapa domba-dombanya? Saudara dan saya. Dan sebagai gembala yang baik, Yesus datang ke dalam dunia ini supaya saudara dan saya sebagai domba-dombanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya selalu lihat Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik buat saudara. Apa yang terjadi sama saudara? Kalau Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik buat saudara, Mazmur berkata, ingat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput hijau di sini berbicara tentang apa? Tentang makanan. Membaringkan berbicara tentang kelegaan, tentang rest. Pertanyaan saya, di mana domba-dombanya Tuhan diberi makan dan mendapat kelegaan? Di dalam gereja. Saudara dan saya yang datang ke gereja diberi makan, datang makan, pulang membawa kelegaan, datang makan, pulang membawa kelegaan. Nah, kalau saudara memiliki kedua hal ini, makanan dan kelegaan, rest, saudara dan saya tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Saya mau kasih tahu sama saudara, kesehatan saudara datangnya dari Tuhan. Kesuksesan saudara datangnya dari Tuhan. Promosi juga datangnya dari Tuhan. Memang ketika saudara mengikut Tuhan, hasilnya tidak selalu instan. Waktu saudara melihat teman saudara, saudara lihat rumahnya, mobilnya, saudara berpikir kapan saya bisa seperti itu. Terkadang ada sedikit rasa iri kepada mereka, tetapi saya mau kasih tahu, jangan iri sama mereka. Saudara tidak pernah tahu dalamnya. Saudara tidak pernah tahu kalau malam sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sulit tidur, stres, depresi, tidak ada damai sejahtera. Tetapi saudara yang selalu melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, sekali saudara kena bantal, saudara langsung tidur pulas sampai pagi. Jadi dalam keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, pastikan mata saudara selalu tertuju kepada Tuhan Yesus, melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Saudara harus selalu menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat di dalam seluruh kehidupan saudara, di dalam keluarga, di dalam bisnis. Maka kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpahi saudara, melimpahi saya.